Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devalen Elisa. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan konfigurasi jaringan nirkabel. Konsep dasar jaringan nirkabel yaitu SSID. Nama jaringan nirkabel atau Service Set Identifier yang akan terlihat oleh perangkat klien. Adapun enkripsi atau keamanan, protokol untuk mengamankan komunikasi, misalnya WEP, WPA, WPA2, WPA3. WPA2 sering dianggap sebagai standar yang aman untuk banyak penggunaan. Saluran atau channel, frekuensi kanal yang digunakan, misalnya 2,4 GHz atau 5 GHz, agar tidak terjadi interferensi dengan jaringan nirkabel sekitar. Ada juga AP atau access point atau router nirkabel, perangkat yang memancarkan sinyal Wi-Fi dan menjadi titik akses bagi klien untuk terhubung. Ada juga DHCP, protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP ke perangkat klien di jaringan. Adapun mode operasi, mode seperti infrastruktur, klien ke AP, ADHOE, perangkat ke perangkat langsung, bridge, repeater, WDS, mesh, tergantung perangkat. Adapun langkah-langkah konfigurasi. 1. Akses antarmuka admin perangkat router AP atau repeater, biasanya melalui browser dengan alamat IP perangkat, contoh 192.168.0.1, 192.168.1.1, atau IP default yang tertulis pada perangkat. 2. Pengaturan dasar basic atau wireless basic setup. 1. Beberapa pengaturan dasar yang harus diisi. Enable wireless atau aktifkan nirkabel, pastikan fungsi Wi-Fi dinyalakan. Ada pilihan on/off. 2. SSID atau nama jaringan. Tentukan nama jaringan yang mudah dikenal. 3. Saluran atau channel. Bisa otomatis, auto, atau manual, tergantung interferensi dari jaringan tetangga. 4. Mode frekuensi atau standar, misalnya 802.11 BGN ACAX. Pilih mode yang kompatibel dengan perangkat klien Anda. 5. Tipe keamanan dan enkripsi, umumnya pilih WPA2, misalnya WPA2 atau PSK, dengan algoritma enkripsi seperti AES. 6. Kata sandi atau pasaphrase sandi, minimal panjang tertentu, gunakan kombinasi huruf, angka, simbol agar kuat. Selanjutnya pengaturan lanjut atau advanced settings. 1. Filter max atau kontrol akses perangkat, membolehkan hanya perangkat dengan max tertentu untuk koneksi. 2. Pengaturan QoS atau quality of service, memberi prioritas trafik tertentu, misalnya video VoIP. 3. Pengaturan daya pancar atau transmit power, menyesuaikan jangkauan Wi-Fi. 4. Isolasi klien atau client isolation, membatasi perangkat klien agar tidak saling berkomunikasi antar klien di jaringan yang sama. 5. Pengaturan ulang dan keamanan admin, ganti username atau password admin perangkat default agar tidak mudah diretas. Lalu pengaturan IP DHCP IP status. 1. Aktifkan DHCP jika perangkat router agar klien otomatis mendapat IP. 2. Jika AP atau repeater di jaringan yang sudah ada, kemungkinan Anda matikan DHCP-nya agar tidak terjadi konflik. 3. Jika Anda memberikan IP statis ke perangkat tertentu, misalnya server atau kamera, pastikan IP itu berada dalam rentang jaringan dan tidak konflik dengan DHCP. Lalu simpan atau terapkan pengaturan API Save Reboot. Setelah semua pengaturan diisi, simpan dan perangkat mungkin akan melakukan restart agar konfigurasi berlaku. Lalu uji koneksi. 1. Coba sambungkan perangkat, laptop, ponsel ke SSID yang baru diatur dengan memasukkan sandi. 2.
Periksa apakah mendapatkan alamat IP, internet berjalan, dan kecepatan wajar. 3. Cek jangkauan sinyal, apakah ada dead spot atau area tanpa sinyal yang perlu ditangani. Ada juga contoh pengaturan pengulang Wi-Fi atau repeater. Jika Anda menggunakan perangkat sebagai repeater, penguat sinyal, konfigurasi umumnya sebagai berikut. 1. Aktifkan fungsi wireless atau nirkabel. 2. Tentukan SSID dan jenis keamanan untuk mode repeater. 3. Atur agar perangkat mengulangi sinyal dari SSID induk. 4. Ganti kata sandi manajemen atau password perangkat sendiri agar tidak mudah dibobol. 5. Simpan atau terapkan pengaturan perangkat akan restart dan mulai bekerja sebagai repeater. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan best practice. 1. Gunakan enkripsi yang kuat. Hindari WEP, lebih baik WPA2 atau WPA3 jika didukung. 2. Ganti password default perangkat admin segera setelah konfigurasi awal. 3. Pilih saluran atau channel yang kurang padat di sekitar Anda, khususnya untuk pita 2,4 GHz. 4. Jika memungkinkan, gunakan 2 bed atau 2,4 GHz plus 5 GHz untuk menangani perangkat lama dan perangkat modern. 5. Jaga perangkat keras atau router atau AP di tempat ideal, tempat terbuka, jauh dari penghalang, dan tinggi agar cakup maksimal. 6. Update firmware perangkat agar patch keamanan terbaru tersedia. 7. Monitor penggunaan perangkat dan log keamanan untuk mendeteksi potensi gangguan atau serangan. Kesimpulan. 1. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat terhubung tanpa kabel, menggunakan gelombang radio melalui akses point atau router nirkabel. 2. Untuk konfigurasi, hal penting yang harus diatur meliputi SSID atau nama jaringan, metode keamanan atau enkripsi, misalnya WPA2 atau WPA3, saluran atau channel, mode jaringan, dan pengaturan IP atau DHCP. 3. Pengaturan lanjut seperti filter max atau QoS, daya pancar, dan isolasi klien bisa diterapkan untuk optimasi dan keamanan. 4. Keamanan sangat krusial. Gunakan enkripsi kuat, ganti password default, dan pastikan firmware perangkat selalu diperbarui. 5. Pengujian dan monitoring setelah konfigurasi penting agar koneksi stabil, cakup sinyal memadai, dan tidak ada konflik IP atau interferensi. 6. Konsep dasar jaringan nirkabel mirip jaringan kabel, namun tantangannya lebih ke interferensi, keamanan, dan jangkauan sinyal.